Halo para majikan, welcome back lagi di teman cerita spesial Ramadan ya. Yang kali ini kita dapat cerita unik banget, tapi lebih kayak ke cerita-cerita gosip sih, bukan ke horor. Jadi buat para yang penakut, tenang aja udah. Teman cerita kali ini cukup light kok untuk ditonton, hitung-hitung weekend. Nah, kalian pernah nggak sih kenal atau ketemu sama orang yang pelit banget? Padahal dia kaya, tapi kok pelit banget. Sampai kita tuh terheran-heran begitu loh. Soalnya cerita ini tuh menceritakan tentang seseorang yang terlihat kaya nih, tapi la ilaha illallah katanya pelitnya kagak ketulungan. Nah, ini tuh kiriman cerita dari teman kita namanya Samsul, yang berprofesi sebagai ahli terapis. Entah terapisnya nggak yang plus-plus. Soalnya ini maksudnya kayak semacam urut alternatif di daerah Semarang, gengs. Jadi kemauan Samsul untuk memijat ini tuh memang diturunkan dari sang ayah. Pokoknya dia tuh biasa menerima pasien-pasien yang mempunyai berbagai macam keluhan. Biasanya ya keseleo, cedera apa gitu, saraf kejepit, macam lebih ke fisioterapi yang namanya ya. Nah, ceritanya tuh dimulai sewaktu dia tuh kedatangan seorang pelanggan yang langsung datang nih ke tempatnya nih, karena memang ayahnya itu buka praktik di rumah. Nah, pelanggan yang datang ini katanya orangnya cukup terkenal di lingkungannya karena rumahnya gede banget. Emang dilihat mah kayak orang kaya, datang-datang aja mobilnya Alphard. Dikit aja seumur umur naik Alphard apa taksi ya. Itu juga alhamdulillah ngos-ngosan gitu kan, bayar argonya naik terus. Sebut aja di sini orang yang kaya itu namanya Pak Haris, sama istrinya ada namanya Bu Fani ya. Jadi ternyata mereka datang ke situ tuh untuk mengobati si Pak Haris ini yang terkena stroke, di mana tangannya, mohon maaf nih, kakinya agak menceng begitu. Mengobati di sini maksudnya tadi melakukan terapi semacam kayak diurut gitu mungkin ya, tangannya tuh biar saraf-sarafnya membaik. Pak Haris ini kena stroke di bagian badan kanannya tuh. Jadi dari kepala, ya maaf lagi nih, agak miring gitu ya, menyebabkan dirinya susah bicara. Jadi kayak ya namanya orang stroke begitu ya. Jalan sih masih bisa, tapi harus dituntun pelan-pelan. Belum sampai pakai kursi roda, gengs. Makanya mereka datang ke situ untuk pijat, dibenerin lah. Sedangkan kalau Bu Fani sendiri mah mentereng banget. Datang-datang aja nih, masa serenceng, dandan on begitu. Singkat cerita ya nih, udah tuh diurut nih sama bapaknya Samsul, bukan sama si Mas Samsulnya dulu nih. Dan setelah selesai, Bu Fani nanya, bisa nggak kalau besok-besok dipanggil ke rumah? Soalnya katanya repot kalau misalkan harus datang-datang terus ke situ. Nah, bisa kan yang namanya terapi seperti itu harus rutin ya? Nah, bapaknya Samsul bilang bisa kalau dipanggil ke rumah, cuma yang ke sana anak saya. Dia juga udah pengalaman kok si Samsul ini. Karena kalau bapaknya Samsul sendiri harus standby di tempat tuh. Karena ya alhamdulillahnya pasien-pasien selalu ada aja tiap hari. Nah, di tempat bapaknya Samsul itu pengobatannya bayarnya secara sukarela katanya, gengs. Jadi nggak dipatok harganya berapa, mau penyakitnya apapun ya udah terserah bayarnya berapa aja. Jadi kayak ada kotak gitu, macam kotak amal masjid, ya nanti udah masukin aja duitnya di situ. Istilahnya bayar seikhlasnya, karena si bapaknya Samsul itu memang niatnya mau menggunakan kemampuannya buat bantu orang. Jadi walaupun Samsul ini bisa dibilang hidupnya tidak berlebih, namun semuanya serba dicukupin aja gitu. Yang penting disyukuri. Masya Allah tabarakallah ya, gengs ya. Ya udah akhirnya Bu Fani tuh mau tuh manggil ke rumah ya si Samsul tuh next week kunjungan. Disarankan pokoknya kan datangnya tuh seminggu 2 kali lah. Dikasih lah alamat sama nomor teleponnya Bu Fani buat datang minggu depan. Habis itu ya udah pulang mereka. Singkat cerita, seminggu kemudian tuh minggu depannya benar Samsul berangkat tuh ke rumahnya Bu Fani pagi-pagi jam 8 karena memang janjiannya disuruhnya jam segitu. Si Samsul kan naik motor nih ya. Pas sampai rumahnya gede banget. Pinggir jalan raya, gengs, yang bahkan itu paling gede di antara rumah-rumah lainnya. Pagarnya juga tinggi gitu kan, ketutupan, apa dalamnya nggak kelihatan. Ya udah si Samsul awalnya ngajak si Bu Fani tuh laporan, Bu saya udah sampai rumah, tapi nggak dibalas, cuma checklist 1 doang. Ya akhirnya dia ngetok pagar kan, beberapa kali ngetok gitu nggak ada yang datang buat bukain pintu, sampai akhirnya ada mbok-mbok gitu yang ternyata memang ART di situ. Samsul bilang, saya udah janjian nih sama Bu Fani, disuruh datang jam segini nih buat ngurus si Pak Haris. Sama ART-nya dibilang tunggu sebentar ya Mas, tapi nggak dibukain pagar. Jadi si ART cuman kayak ngelongok dari pagar gitu kan, terus ditutup lagi dan masuk ke dalam. Ya kirain Samsul ART-nya ini mau konfirmasi dulu, takutnya kan dia belum kenal nih si Samsul orang jahat apa bagaimana. Nggak lama si ART-nya itu keluar lagi bilang gini, Mas maaf katanya 30 menitan lagi ya, Bu Fani-nya baru bangun lagi siap-siap. Di situ ya Samsul kayak iya aja. Namun masalahnya itu pagar tetap nggak dibukain, gengs. Dan si ART masuk lagi ke dalam. Nah si Samsul bingung kan, maksudnya ini suruh nunggu di luar. Ya soalnya itu berdepan jalan raya, panas, debu segala macam kan. Masih bingung tuh si Samsul sih. Maksudnya kalau emang nggak boleh masuk dulu ke rumah ya nggak apa-apa, tapi minimal suruh nunggu di teras atau di parkiran begitu ya. Ini kan depan jalan raya, kayak takut dikira orang maling apa bagaimana gitu mantengin di depan pagar. Cuma ya udah si Samsul nunggu aja tuh panas-panasan. Katanya mah kalau di Semarang jam 8 udah panas. Dia mikir juga tuh, jam 8 baru bangun. Oh orang kaya begitu kali ya, punya banyak uang nih, jadi tidur bangun udah tinggalin nikmatin hidup gitu. Nggak peduli jam berapa, enak ya kita juga mau begitu. Lama udah nunggu nih sampai 40 menitan ternyata, gengs. Si ART datang lagi tuh bukain pagar, baru nyuruh si Samsul masuk. Dan bener aja pas masuk
luas banget itu parkirannya segala macam. Itu rumahnya bener-bener kayak apa ya, rumah-rumah orang kaya. Datang-datang nih Bu Fani langsung nyuruh Samsul buat bantuin dia nuntun Pak Haris dari kamar utama ke kamar lainnya buat diurut di sana. Nggak ada tuh yang keluar kayak kata-kata maaf ya udah nunggu dan semacamnya. Cuma Samsul awalnya tidak mempermasalahkan masalah tersebut ya. Apalagi memang menurutnya nih kalau sama orang kaya tuh kayak semacam apa ya, ada pressure, kayak ada gapnya, sungkan gitu. Walaupun ya dia nggak salah apa-apa, cuma bawanya takutan. Ya udah pasti Samsul masuk ke kamarnya buat nuntun Pak Haris. Di situ Pak Haris kayak agak sedikit ribut sama Mbak Fani, Bu Fani. Yang kayaknya Pak Haris maunya ngurutnya ya udah di kamarnya situ aja, kamarnya dia. Cuma kan Pak Haris ngomongnya nggak jelas ya karena struknya itu, jadi kayak sini aja gitu loh. Cuma Bu Fani nih bilang dengan nada yang tinggi, ya jangan di sini nanti bau minyak, saya pusing ah. Ya maksudnya mungkin ya bau minyak urutnya itu kalau ngurutnya di dalam kamar mereka. Ya udah akhirnya Pak Haris diam dan Samsul tuh nuntun tuh ke kamar lain yang kosong. Dan saat lagi ngurut, Bu Fani juga di situ tuh ngawasin sambil main handphone. Dia juga sempat tuh teriak manggil ART-nya buat bikinin dia teh madu katanya. Abis itu ya udah dia minum teh sendiri. Si Samsul kagak ditawarin minum, geng. Lagi-lagi Samsul ini nggak masalah dengan hal-hal kecil seperti itu sih. Cuma di sini mau menjelaskan aja nih seberapa pelitnya orang ini nih Bu Fani. Nah waktu lagi ngurut tuh, pintu kan dibuka, sama jendelanya juga dibuka, ngablak. Karena katanya biar bau minyaknya itu keluar. Jadi nggak pakai AC, walaupun memang di kamar itu sebenarnya ada AC. Si Samsul ini ngelihat ada ibu-ibu berdiri di depan pintu tuh ngeliatin. Cuma posisinya si Bu Fani lagi sibuk sendiri tuh main handphone, dan Pak Haris lagi kayak merem gitu nahan sakit gitu kan diurut. Nah lagi-lagi Samsul di situ kayak segan gitu ya, dia kayak ngeliat doang ada orang tuh di depan pintu terus nunduk, dikira ya itu keluarga di situ. Tapi nggak lama. Ya udah dari situ terapinya selesai, kira-kira itu 1 jaman, dan Samsul dikasih amplop nih sama Bu Fani. Ditanya datangnya terus kapan lagi besok. Samsul bilang ya terserah, tapi kan dia merekomendasikan 2 kali seminggu nih kalau bisa. Dan Bu Fani yang mengiyakan. Pas pulang bensin motornya dia mau habis, jadi Samsul ke pom bensin dulu buat ngisi, karena tadi dikasih amplop jadi ya udah setengah uangnya itu buat dia isi bensin. Jadi ternyata pas dibuka isinya 100.000 tuh, dan sama Samsul dipakai 50.000. Sisanya 50.000 lagi dimasukin ke amplop. Pas pulangnya dia bilang ke bapak, Pak ini tadi dapatnya 100.000 tapi Samsul pakai 50.000 buat beli bensin. Sama bapak disuruhnya ya udah masukin aja ke kotak yang biasa tuh, kotak duit. Jadi memang biasanya nanti bapaknya itu bakal buka kotaknya tuh di akhir bulan, biar kayak ya duit gaji bulanan gitu loh gengs. Jadi dari awal bulan tuh dikumpulin, terus akhir bulan ditotalkan dapat berapa tuh dalam sebulan. Ya udah nih sampai 3 hari selanjutnya datang lagi Samsul ke sana. Lagi-lagi dia jam 8 udah sampai depan rumah tuh. Dan sama si ART dibilang, tunggu dulu bentar ya Mas ya. Ya karena kemarin kan posisinya juga Samsul sempat nunggu di depan. Jadi dia nunggu aja. Pas lagi nunggu, gak begitu lama, ada yang bukan pagar. Ibu-ibu yang kemarin yang nunggu di depan pintu. Tapi cuma buka pagarnya doang, terus kayak diem gitu loh. Maksudnya kayak mungkin nyuruh masuk, habis kayak ngeliatin gitu. Ya Samsul langsung masuk, parkirin motornya gitu kan. Dan si ibu-ibu itu masuk ke dalam rumah. Jadi nggak jelas ini Samsul maksudnya disuruh nunggu di mana nih. Karena nggak enak ya, jadinya Samsul diam aja udah di parkiran di motornya tuh. Bahkan dia nggak berani untuk duduk di kursi yang ada di teras. Karena kan belum disuruh. Sampai lagi-lagi sekitar 30 menitan, ART-nya tuh datang lagi dan kaget. Loh, kok masuk mas? Lah si Samsul juga bingung dong ditanya begitu. Dia bilang, tadi ibu itu yang bukain pagar. Si ART-nya juga kayak bingung gitu. Dan akhirnya dia disuruh masuk tuh memang untuk tunggu di dalam. Nah di hari kedua si Samsul tuh baru sadar rumah segede itu ART-nya cuma 1 orang doang ini nih. Soalnya Samsul nggak ngeliat ada pekerja lain di sana. Dan hari kedua itu nggak jauh berbeda. Jadi Samsul ngurut di kamar kemarin sambil ada Bu Fani juga nungguin ngeteh sambil main handphone. Tapi ada saat dimana si Bu Fani tuh keluar katanya mau ke toilet sebentar. Samsul kan tetap fokus ngurut ya, kayak terapi gimana sih, kayak tangannya diangkat-angkat gitu loh. Tiba-tiba lemari yang ada di kamar itu tuh pintunya kebuka sendiri kayak Ya Samsul kan kayak ngeliatin ya. Dia pikir mungkin angin atau gimana, soalnya kan jendela sama pintu dibuka. Dan posisi lemarinya itu emang deket sama jendela yang kebuka tadi. Walaupun dia juga nggak ngerti ya, logikanya nggak paham gimana ada angin dari luar bisa membuka pintu lemari. Kalau pintunya dalam keadaan kebuka terus kena angin ketutup ya mungkin. Yang jelas di situ si Samsul kayak bangun dari tempatnya dan maksudnya mau nutup pintu lemarinya itu. Karena pintu lemarinya jadi ngalangin jendela gitu loh, angin nggak bisa masuk kan. Tapi tahu-tahu si Pak Haris langsung nyengkrem tangannya pakai tangan kirinya. Tangan kirinya Pak Haris kan masih normal, bisa digerakin. Yang seru kan sebelah kanan. Dipegangin tuh si Samsul, gengs. Dan Pak Haris kayak geleng-geleng kayak gitu. Samsul nggak ngerti maksudnya apa. Di situ Pak Haris juga kayak semacam teriak-teriak manggil Bu Fani. Kayak mau. Tapi Bu Fani nggak datang-datang tuh, atau mungkin ya memang nggak denger kali. Samsul nanya ke Pak Haris, kenapa Pak mau saya panggilin Bu Faninya? Si Pak Haris kayak ngangguk-ngangguk. Ya udah Samsul keluar tuh, tapi dia sendiri juga nggak tahu sebenarnya Bu Faninya ke toilet yang mana nih. Rumahnya gede. Dia nyari si ART juga nggak ada. Celingak-celinguk. Toto Bu Fani nongol tuh nanya kenapa. Ya Samsul bilang itu Pak Haris manggil. Dia sama Bu Fani masuk lagi kan ke kamar. Dan dengan nada tingginya Bu Fani nanya, kenapa Pak? Saya kan ke kamar mandi tadi. Pak Harisnya agak setengah budek juga soalnya. Di situ Pak Haris nunjuk-nunjuk tuh ke arah lemari tuh.
gitu. Yang pas Samsul lihat, kondisi lemarinya udah ketutup, gengs. Padahal kan belum ada nutup. Sementara Pak Haris posisinya juga masih di tempat yang tadi. Cuma Bu Fani kan yang nggak tahu, kayak bingung kenapa, maksudnya kenapa nih. Namun kalau dari POV-nya Samsul kan bingung ya, kok pintunya udah ketutup. Apa Pak Haris yang nutup, tapi dilihat posisinya masih duduk di tempat yang sama. Sedangkan Pak Haris juga kalau berdiri atau jalan harus dipapa sama orang. Setelah selesai terapi hari itu, si Samsul bilang ke Bu Fani, kalau besok-besok apakah bisa datangnya nih jam siangan aja, jam 11. Soalnya kalau pagi-pagi dia bilang harus bantu bapak dulu di rumah. Ya tapi sebenarnya itu alasan Samsul doang. Soalnya kan udah 2 kali nih berarti dia datang tuh jam 8, tapi Bu Fani belum bangun lah, belum siap-siap lah. Yang ujung-ujungnya dia harus nunggu lama. Jadi mending sekalian aja datang jam 11. Ya kalau jam 11 kan pasti udah bangun. Dan kebetulan Bu Fani juga membolehkan. Tapi di situ Bu Fani bilang, ini nanti bayarnya sekalian aja di akhir bulannya, jadi kayak macam dirapel. Si Samsul sih nggak pernah punya pelanggan yang seperti itu ya. Jadi tiap kali datang memang harusnya selalu bayar. Cuma dia mikir toh bapaknya juga kan kalau buka kotak pembayarannya itu di akhir bulan. Mau di home service juga akan dimasukin ke kotak uang itu kan. Jadi ya jatuhnya sama aja. Makanya si Samsul oke-oke aja. Toh hari itu bensin motornya masih ada kan ngisi kemarin. Nah, pas dia keluar gerbang, si ART-nya itu terlihat lagi kayak diomelin sama tukang daging, geng. Soalnya, ya orang itu pakai motor box, ada merek toko dagingnya gitulah. Sekilas, si Samsul ini sempat dengar kalau si tukang itu tuh bilang kayak, udah 3 minggu nih Bu Fani belum bayar-bayar. Saya tuh pedagang kecil, uang segitu mah besar buat saya buat diputar. Bilangin tuh ke ibu tuh. Ya cuma Samsul dengar begitu doang, habis itu dia cabut pergi ya. Next pertemuannya Samsul bener tuh datang jam 11 kan. Tapi katanya Bu Fani lagi pergi, kagak ngabarin dia maksudnya. Si ART bilang, nanti aja balik lagi ke sini jam 1 katanya Bu Fani pulang. Di situ jujur si Samsul sedikit kesal. Maksudnya kalau memang mau jam 1 ya ngabarin dulu lah. Jangan, ini kan jatuhnya kayak seenaknya, gimana pun juga kan itu buang-buang waktunya Samsul ya. Bingung tuh dia tuh kalau pulang balik lagi terus nanti jam 1 ke sana lagi, mager. Akhirnya Samsul bilang, ya udah saya boleh nunggu di dalam aja nggak? Tapi ART-nya bingung jawabnya kayak, duh maaf mas, mungkin boleh izin dulu gitu telepon ke Bu Fani-nya langsung. Ya sama si Samsul di chat tuh, karena dia nggak punya pulsa telepon, adanya pulsa kuota. Lagi-lagi nggak dibalas, padahal checklist 2 dan centang biru. Kan nyebelin banget ya. Maksudnya minta izin Bu, saya nunggu di dalam boleh nggak? Nggak dibalas-balas. Ya karena itu si Samsul mikir, udahlah balik aja nggak jelas nih. Balik dia pulang. Jam 1 dia ditelepon sama Bu Fani, disuruh datang ke rumahnya sekarang ya. Lah bener-bener ya orang kaya tapi attitude nol. Samsul udah bete tuh sebenarnya tuh. Tapi bapaknya bilang udah pergi aja tuh, kasihan Pak Haris. Ya karena disuruh bapaknya, Samsul pergi. Datang-datang dia langsung disuruh masuk kan. Dan ternyata di situ Pak Harisnya katanya lagi tidur. Itu aneh banget sih menurut Samsul, kayak ini lagi dikerjain apa gimana sih? Jadi ternyata yang tadi pergi tuh cuma Bu Fani, Pak Harisnya mah ada di rumah. Nah kenapa tadi Samsul nggak disuruh masuk aja gitu kan ngurut Pak Harisnya langsung? Kayak pokoknya harus ada si Bu Fani-nya gitu, gengs. Jadi pas di situ ya, walaupun Samsul disuruh masuk langsung, tapi tetap aja disuruh nunggu dulu, nunggu di teras tuh. Sementara Pak Harisnya lagi dibangunin. Ya gue sih kalau di situ langsung cabut ya, fix ya. Ya walaupun nunggunya di terasnya gede gitu di depan rumah. Namanya juga rumah orang kaya. Tapi lagi-lagi panas banget lu, bayangin jam 1 lagi jepret banget itu. Panas, gengs. Lagi nunggu begitu, ternyata ada orang nih ngetok-ngetok pagar. Dan si ART bukan pintu. Ternyata itu cewek gitu, mbak bilang, saya mau make upin Bu Fani. Oh iya mbak, masuk dulu. Disuruh nunggu juga tuh di teras. Barengan sama si Samsul. Duduk bareng kan gitu, tapi awalnya diam-diaman aja canggung. Kayak cuman nyapa gitu doang. Tahu-tahu tukang dagingnya waktu itu si Samsul lihat, datang lagi marah-marah nagihin duitnya, katanya belum dibayar-bayar. Gimana sih? Ya karena heboh-heboh tuh si tukang dagingnya marahin ART. Samsul sama mbak-mbak makeupnya ini kan kayak ngeliatin tuh kenapa tuh. Sampai ART-nya tuh lari ke dalam dan gak lama keluar lagi kayak semacam ngasih duit ke tukang daging. Tapi yang nggak tahu itu berapa, yang akhirnya ya udah pergi tuh tukang dagingnya. Karena itu jadi ngobrol lah si Samsul sama si mbak-mbak makeup tadi, namanya Dini. Dini bilang nih, hari itu adalah hari ketiganya dia make upin Bu Fani nih. Tapi terakhir yang waktu kedua makeup itu belum dibayar tuh kemarin. Jadi maksudnya hari itu dia datang ya sekalian mau nagih pembayaran yang kedua yang kemarin. Loh, Samsung juga sama. Samsung tuh. Samsul, yang kemarin kan juga dia belum dibayar, tapi kan dibilangnya mau dirapel akhir bulan. Karena terapinya ini bakal rutin nih memang. Ya di situ si Dini ngegosip. Dia bilang, Bu Fani nih orangnya rumahnya kaya gede begini, tapi buat bayar-bayar memang sudah kewajibannya karena jelas-jelas pakai jasa kan. Kayaknya seret banget susah bayarnya gitu. Tapi lagi gosip-gosip begitu mereka dipanggil terus suruh masuk. Bu Fani bilang, Samsul kamu langsung aja ke kamar kemarin biasa. Pak Haris sudah ada di sana. Sementara dia soalnya mau make up tuh karena ada acara arisan kata jam 4. Ya udah akhirnya si Samsul ke kamar yang biasa melakukan sesi terapi urutnya. Dalam hati dia mikir lah, kalau begini harusnya tadi jam 11 juga udah bisa ngurut, orang ternyata si Pak Haris di rumah. Jadi masih agak sebel-sebelan tuh rasanya tuh. Pak Haris di situ juga kayaknya masih agak ngantuk-ngantukan. Udah nih sampai di sesi terakhirnya biasanya Pak Haris tuh tiduran gitu terus disinarin pakai kayak ada namanya sinar infrared gitu warna merah dari lampu gitu yang memang si Samsul bawa, punyanya si Samsul. Di situ pokoknya si Pak Haris kayak agak ketiduran mungkin ya. Sambil nungguin ya, kira-kira kan disinarin begitu sekitar 10 menitan. Pak Haris kayak agak ketiduran mungkin ya. Samsul keluar tuh mau ke toilet. Pas dia jalan ke toilet, dia ngelewatin kayak ada satu kamar yang kalau dari kemarin-kemarin
sih itu kamar selalu ketutup keadaannya. Nah, tapi kali itu tuh kebuka, cuma dalamnya memang gelap, lampunya mati. Ya Samsul lewat aja gitu kan. Tapi pas dia lewat, namanya lewat ya kan, di sini kayak ada ekor mata nih, kita ngeliat sebelah sini nih. Itu dia ngerasa kok kayak ada orang tapi kayak terbang gitu, gengs. Jadi si Samsul mundur lagi dan ngecek itu apaan. Pas dideketin ternyata orang lagi. Samsung apa ya jatuh? Samsung, ya Allah kita salah ngomong. Saking kagetnya jatuh dia dan langsung lari balik ke kamar tuh bangunin Pak Haris. Pak, ada Gandir tuh Pak di kamar sebelah Pak. Pak Haris dengar begitu kayak kaget panik sambil dibantu sama si Samsul buat bangun kan. Tato pintu lemari yang kemarin tuh lagi-lagi kebuka sendiri. Di situ Samsul sama Pak Haris sempat kayak mematung ngeliat pintu itu yang kebukanya pelan gitu, gengs. Ada anak kecil cewek yang keluar tuh dari dalam lemari, tapi langsung loncat keluar jendela. Jadi habis Toto keluar dari lemari tuh loncat gitu. Posisi lemarinya kan emang deket jendela persis yang jendelanya kebuka tuh. Samsul teriak dan langsung lari ngelongok keluar jendela. Tapi pas lihat ke bawah nggak ada apa-apaan. Samsul langsung nanya tuh ke Pak Haris, Pak itu tadi apa Pak? Tapi di situ si Pak Haris malah nangis, kejar nangisnya, gengs. Sampai Bu Fani langsung datang. Saking shocknya dengan situasi itu ya, Samsul juga kayak susah ngomong. Dia malah pamit pulang gitu, langsung ketakutan ngibrit keluar. Pulang dia, gengs. Sampai rumah langsung cerita dong ke bapak. Tapi bapaknya tuh malah marahin dia karena barang-barang yang dia bawa tuh ditinggal semua di sana. Kayak tadi tuh ada lampu infrared, terus ada minyak-minyakan dan peralatan lainnya ditinggal. Dan si Samsul kan kabur ya. Besoknya si bapaknya tuh katanya dapat panggilan lah buat home service ke rumah orang. Ya kalau home service pergi-pergi gitu kan biasanya emang si Samsul yang pergi ya. Tapi kan alat-alatnya tuh masih pada ketinggalan di rumahnya Pak Haris. Jadi si Samsul hari itu disuruh ngambil dulu ke sana sebelum pergi ke rumah orang yang tadi tuh manggil. Ya udah mau nggak mau akhirnya Samsul pergi. Dan karena dipikir-pikir itu jatuhnya juga udah mau akhir bulan, jadi dia mikir sekalian minta duit pembayarannya kali ya. Nah pas ke sana lagi-lagi yang nemunya si ART. Samsul awalnya bilang nih mau ngambil barang-barangnya ketinggalan kemarin tuh. Sekalian minta bayaran yang belum dibayar sama Bu Fani. Si ART bilang ya bentar ya mas saya ambilin ke dalam. Nah sembari nunggu nih di luar pagar tuh lagi-lagi kan nggak dibukain pagar nih ya. Si Dini datang juga, gengs. Yang ternyata dia mau nagih uang pembayaran make up-nya. Jadi katanya kemarin tuh pas si Samsul pulang, Bu Fani kayak kepanikan gitu sementara Pak Haris tuh masih nangis terus. Nah kira si Dian sih Pak Haris kesakitan atau gimana kali ya sampai nangis begitu orang tua. Jadinya si Dini disuruh pulang tuh karena udah selesai juga make upin Bu Fani, tinggal dikit lagi. Dan Bu Fani katanya ya mau ngurusin Pak Haris. Kayak situasinya tuh chaos gitu loh. Ya si Dini pulang, tapi jadinya ya make up-nya lagi-lagi belum dibayar itu, yang kedua dan ketiga tuh kemarin. Makanya datang lagi dia tuh. Dan di situ juga Dini nanya, kemarin Pak Haris kesakitan begitu kok kamu malah pergi? Ada apa sebenarnya? Ya karena takut dikira si Samsul yang ngapa-ngapain kali ya. Cerita loh dia. Kalau kemarin si Pak Haris nangis bukan karena kesakitan, melainkan waktu itu dia sama Pak Haris tuh ngeliat ada anak yang keluar dari lemari terus tau loncat keluar jendela. Lah siapa yang kagak kaget? Dan sebelumnya si Samsul kan juga ngeliat ada orang yang gandir ya. Dengar begitu si kaget kayak, masa serius? Aku juga pernah tahu lihat istrinya Pak Haris tuh lagi duduk di ruang tengah, padahal kan orangnya udah meninggal. Si Samsul bingung, gimana maksudnya Bu Fani udah meninggal? Bukan Bu Fani, kata si Dini. Jadi sebelumnya si Pak Haris itu katanya punya istri namanya Bu Hilda. Tapi Pak Haris ini memang nikah lagi sama Bu Fani. Dan gak lama setelah itu, Bu Hilda ini ditemuin gandir tuh di kamarnya. Dan anaknya yang paling kecil tuh katanya jatuh dari jendela, memang kabarnya. Tapi gimana detailnya si Dini juga nggak tahu. Soalnya dulu Bu Hilda ini memang kebetulan langganan di salon tempat si Dini kerja. Jadi orang-orang salon ya pada tahu kabarnya meninggalnya itu loh. Habis itu yang gantiin posisinya Bu Hilda di rumah itu ya Bu Fani. Tapi pelit banget orangnya, heran. Ya ini aja saya kan belum dibayar-bayar nih sampai harus kesini lagi kayak orang datang minta-minta. Pokoknya si Dini tuh cerita kesel banget ya. Nggak lama si ART-nya tuh datang lagi bawain barang-barang yang Samsul yang ketinggalan. Dini langsung bilang lah ke si ART, saya mau ketemu Bu Fani. Si ART-nya ini bilang kalau Bu Fani lagi pergi sama Pak Haris dari pagi tadi, nggak ada di rumah Mbak. Tapi saya nggak tahu hari ini tuh pulang jam berapa. Soalnya perginya kayak jauh. Ya Dini langsung ngomel-ngomel kan kayak aduh gimana sih? Soalnya kata Bu Fani saya disuruh datang lagi hari ini tuh buat dibayar, kok malah pergi? Si ART-nya tuh langsung bilang kayak, Mbak, bukan Mbak aja yang belum dibayar, saya ini juga hampir tiap hari ditagihin orang terus nyariin Bu Fani. Ya tukang daging lah, orang butik lah, debt collector lah, aduh. Saya juga sampai capek, Mbak. Lah malah curhat itu si ART-nya. Namanya Boyum ternyata. Jadi katanya banyak orang tuh emang nggak dibayar-bayarin sama Bu Fani, padahal udah pakai jasanya. Termasuk si ART-nya itu yang katanya belum digaji 7 bulan, yang saja gila nggak lu? Jadi dia sendiri bingung ya harus gimana, karena katanya memang dulu dia punya utang sama Pak Haris. Dan awalnya bayarnya tuh nyicil, dari gaji bulanannya diambil, tapi maksudnya nggak dipotong semua aja, kayak diambil sebagian. Tapi semenjak Bu Hilda nggak ada nih, udah diganti sama Bu Fani, itu langsung kayak diambil semua dari gajinya. Namun harusnya sih katanya pas gajian 4 bulanan kemarin tuh udah lunas. Lah ini kok kebablasan sampai udah 7 bulan belum dibayar-bayar juga. Kan ada sisa 3 bulan berarti ya. Sampai ART-ART yang lain tuh juga udah pada keluar semua. Tinggal si Boyum aja karena memang kasihan sama Pak Haris, keadaannya kan begitu, kondisinya stroke ya. Dan dia juga mengingat waktu itu, waktu masih ada Bu Hilda sama Pak Haris tuh
kebaikan mereka lah, sering membantu keluarganya si Mbok Yum, banyak dibantu. Ya dengar begitu si Sam tuh mikir kayak, wah alamat jasa gue juga yang kemarin-kemarin kagak dibayar nih. Mbok Yum di situ malah nanya ke Samsul, Mas kemarin memangnya lihat apa sih? Kok sampai kabur pulang gitu dan bapak nangis-nangis? Ya Samsul cerita lagi kan mengenai yang dia lihat ada orang gandar tuh di kamar tuh sama anak loncat. Mbok Yum kayak, oh pantesan. Mungkin karena itu nih hari ini Bu Fani sama Pak Haris pergi ke orang pintar kenalan mereka. Ya lama berarti pulangnya mungkin malam Mbak Mas gitu ya. Jadi kalau dari ceritanya si Mbok Yum, dulu tuh dia udah ngikusi Pak Haris sama Bu Hilda semenjak mereka nikah sampai punya 3 anak. Jadi udah lama banget ngabdi emang. Bu Hilda ini tuh punya toko emas gede tuh di Semarang. ART di rumah itu dulunya juga banyak. Sampai tahu-tahu nih Pak Haris ketahuan selingkuh. Dan Bu Hilda jadi kayak uring-uringan terus sakit-sakitan gitu lah. Kalau kata saudara-saudaranya Bu Hilda sih itu sakitnya kayak bukan sakit yang wajar. Tapi ya Mbok Yum sendiri nggak paham ya. Suatu hari nggak ada orang yang nyangka. Tahu-tahu Bu Hilda tuh ganjil. Dan anak yang paling kecil katanya trauma. Soalnya ngeliat tuh yang pertama kali nemu ibunya begitu tuh si anak yang paling kecil. Jadinya si anak ini katanya sering ngumpet di dalam lemari karena katanya takut ibunya mau ngajak dia. Jadi kayak diajak untuk ikut sama ibunya gitu loh. Sampai setelah 2 minggu kepergian Bu Hilda, tahu-tahu si anak nih loncat dari kamar kamarnya. Gak ada yang tahu kenapa tapi gengs. Cuma memang banyak ART di sana yang katanya sering melihat penampakannya Bu Hilda di rumah tersebut semenjak kejadian itu. Namun akhirnya orang-orang pada pergi satu persatu bukan karena hal itu ya. Melainkan gak lama setelah itu sekitar sebulanan, Pak Haris malah menikahi Bu Fani. Dengan resepsi gede-gedean gitu ya. Padahal kuburan istrinya bisa dibilang belum kering, masih basah. Malah Pak Haris juga sibuk tuh ngurusin surat asuransi istrinya sama anaknya yang telah meninggal. Dan mengajak Bu Fani untuk tinggal di rumah bersama-sama. Tapi ternyata ada sebuah ekspektasi yang tidak diduga-duga. Karena pertama, uang asuransinya ternyata nggak bisa cair. Perkara ini kan kejadiannya bundir ya, bukan kecelakaan yang tidak disengaja. Jadinya dianggap hangus gitu lah sama pihak asuransi. Sempat ribut lah pokoknya sampai masuk ke pengadilan. Tapi ujung-ujungnya Pak Haris yang kalah. Abis itu, pihak notaris dari Bu Hilda sendiri mengumumkan kalau ternyata semua harta dari Bu Hilda itu ditunjukkan untuk ketiga anaknya saja, tanpa ada nama suaminya di surat wasiat. Nah, di situ Pak Haris kayak shock gitu loh, sampai stroke. Karena dia nggak tahu ternyata ada surat wasiat dari istrinya yang memang sudah diatur sama notaris sebelum istrinya tuh bundir. Abisnya memang orang kaya di awal itu sebenarnya istrinya gengs punya toko emas. Jadi yang megang semuanya tuh istrinya. Akhirnya tokonya itu ya diambil alih sama anak tertua karena kan surat wasiatnya begitu. Anak tertuanya kebetulan juga udah berkeluarga. Pokoknya anak-anaknya itu akhirnya benci banget sama Pak Haris, bapaknya sendiri. Dianggapnya kan ibunya berakar seperti itu karena ya ketahuan si Pak Haris berselingkuh dengan Bu Fani. Jadi harta yang masih tertinggal yang dipegang sama Pak Haris sendiri adalah rumah sama ada 2 mobil. Yang seharusnya sebenarnya itu adalah jatuh ke anaknya nomor 3. Tapi kan anak nomor 3 juga udah nggak ada. Jadi maksudnya masih kayak gantung lah ya untuk masalah mobil dan rumah itu. Makanya di sini konteksnya Bu Fani itu lagi memproses agar rumah dan mobil itu intinya jadi miliknya Pak Haris atau miliknya dia lah atas nama. Soalnya kebetulan memang anak nomor 1 dan nomor 2 tuh kayak nggak mau ngambil. Karena mereka mungkin merasa itu bukan haknya. Karena kan warisannya itu harusnya punya adik yang nomor 3. Dan dibiarin aja dianggap ya udahlah si Pak Haris yang nempatin di situ. Mereka juga nggak mau jadi anak durhaka ngusir ayahnya sendiri. Tapi ya mereka juga udah nggak mau urusan sama si Pak Haris dan Bu Fani lagi. Jadi udah hidup masing-masing. Nah orang-orang yang nggak tahu, karena kan hal ini yang mengetahui sebenarnya orang dalam aja ya, keluarga inti. Itu pasti ngiranya nih Bu Fani bisa menikahi orang kaya seperti Pak Haris dan merebut kedudukan di rumah itu. Padahal mah udah kagak ada duitnya. Mereka cuma hidup dari tabungannya Pak Haris aja. Jadinya ya si Bu Fani mungkin pelit banget gitu ya. Di eman-eman itu tabungannya. Tapi gaya hidupnya mah kelihatannya nggak mau susah. Maunya tetap dipandang sebagai sultan begitu kan, gengsi mungkin ya. Sampai gaji-gaji ART aja pada nggak dibayarin. Makanya pada cabut semua. Kalau dipikir-pikir ya juga waktu pertama kali si Bu Fani datang ke tempatnya Samsul tuh, kan naik Alphard. Itu Bu Fani tersendiri, nyetir Alphard sendiri, gengs, kagak pakai supir. Ya cuma Samsul kan nggak kepikiran sampai ke sana ya. Tetap aja dipikirnya itu mobil orang kaya. Nah tapi ada yang lucu juga nih, salah satu alasan pas urut pintu sama jendela dibuka terus, itu ya biar ada udara, tapi biar nggak nyalain AC juga. Karena ya biar hemat listrik. Jadi segitunya gengs ternyata. Makanya Samsul sendiri pas dengar kayak, oh gitu ya, pantes. Mbok Yum pokoknya masih tetap di sana karena tadi tuh merasa punya utang budi dan gak tega dengan keadaannya Pak Haris yang stroke begitu. Dan kalau versi dari si Mbok Yum, dia pun sendiri beberapa kali pernah memang melihat penampakannya Bu Hilda, tapi hanya sekedar kayak lewat-lewat aja gitu di rumah, nggak ganggu. Dan semasa hidupnya, Mbok Yum kan kenal banget sama Bu Hilda ya. Dibilang tuh Bu Hilda sosok yang baik, jadi dia nggak takut untuk tinggal di rumah tersebut. Nah cuma kalau orang luar nih kayak si Samsul ngelihat begitu ya pastinya merinding lah. Ya udah abis curhat-curhat begitu ya, udah ngambil alat-alatnya juga. Samsul kan harus pergi tuh ke rumah tadi orang yang order dia home service. Setelah selesai sampai rumah dia cerita ke bapaknya. Bapaknya bilang ya udah kalau kamu besok-besok nggak mau kesana lagi nggak apa-apa. Bilang aja emang nggak bisa. Kalau mau ya mereka aja suruh kesini. Tuh hari pertama kan mereka kesini. Yang penting kita niatnya tetap mau bantu kok. Tapi kalau memang mereka butuh ya udah kesini aja intinya. Soal bayaran ya lagi-lagi bapak kan dari awal nggak pernah mungut berapa-berapanya. Orang yang datang kan pokoknya bayarnya seikhlasnya. Jadi ya udah kalau memang
nggak dibayar, pada akhirnya ya udah ikhlasin aja. Tapi kalau mau dibayar, ya alhamdulillah. Pokoknya Allah akan membalas semuanya dengan rezeki lain mungkin. Ya mungkin kalau bapak memang bisa setenang itu ya. Cuman kan kalau si Samsul yang masih muda kan kayak gitu loh. Ngelus dada dia sama orang-orang macam Bu Fani. Alahnya nih, waktu pas buka kotak duit karena memang udah tanggalannya tuh akhir bulan. Rata-rata kan orang kalau masukin duit langsung masukin aja ya. Maksudnya jarang yang pakai amplop, gengs, dikata mau kondangan. Ya udah langsung duit dikubul-kubul gitu kan, terus masukin ke kotak amal. Nah, di dalam ini pas dibuka ada amplop nih, yang mana amplopnya memang sama, yang sama dikasih Bu Fani yang hari pertama tuh home service kan dikasih 100.000. Tapi amplop yang di dalam kotak uang itu pas dibuka isinya kosong, kagak ada duitnya. Sampai si Samsul kayak astagfirullah, amplopnya kosong dikasihnya. Jadi kemungkinannya ya, karena dikiranya kan nggak bakal ketahuan kali kalau dimasukin ke kotak itu kan nggak tahu siapa yang bayar, siapa yang berayar kan. Jadi yang dimasukin tuh amplop kosong. Ya masalahnya pakai amplop cuman Bu Fani doang, yang lainnya mah langsung duit, jadi ketahuan. Sementara waktu home service yang pertama kali kan langsung dikasih soalnya ya. Mungkin karena takut kecek, jadi beneran diisi tuh 100.000. Ya tapi untuk visit selanjutnya sampai sekarang katanya belum dibayar, gengs. Ya Samsul sih udah mengikhlaskan ya. Dan abis itu dia juga nggak dihubungin lagi sama Bu Fani. Jadi ya udahlah, cukup tahu aja. So guys, itu cerita di Samsul yang bener kan agak-agak kayak cerita gosip. Tapi gimana pun juga, itu pertama kalinya dia melihat dan merasakan kejadian supranatural dengan mata kepalanya sendiri. Ngelihat ada sosok yang bundar begitu sama anak loncat gitu kan, ya trauma banget lah, yang ternyata itu juga bukan orang. Samsul sendiri nggak tahu ya kabar dari orang-orang di dalam rumah itu bagaimana sekarang. Terakhir dia lewatin rumah itu ya karena kan memang posisinya di pinggir jalan, jadi pas ngelewatin kelihatannya mah masih sama-sama aja. Maksudnya kan pagarnya tinggi gitu kan, nggak kelihatan juga dalamnya gimana. Ya makasih ya Samsul untuk ceritanya ya. Ini sih judulnya BPJS. Budget pas-pasan tapi jiwa masih sosialita. Mungkin dikiranya Bu Fani dia berhasil nikahin Pak Haris dan masuk ke rumah sebagai nyonya bakalan hidup mewah, tapi kenyataannya zong. Mana Pak Haris juga ya stroke kan jadi nggak bisa kerja lagi. Ya makanya buat orang luar kayak macam Samsul nih ngiranya keadaan mereka tuh baik-baik saja, terlihat seperti sultan begitu ya. Kalau ketemu ataupun masuk ke rumah itu bawaannya segun, merasa derajatnya beda, kelasnya beda, tapi ternyata ada sebuah rahasia yang katanya ya udah mending sama orang biasa aja lah dibayar. Yang ini udahlah nggak dibayar, suruh nunggu di luar, dikasih minum juga enggak, ditambahin hantu pula. Ada-ada aja ya. Ya terima kasih semuanya majikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semua nama-nama di sini tentunya disamarkan ya, karena Samsul juga nggak mau nyari masalah. Dan buat kalian yang mau kirim-kirim cerita, boleh kirim di email ini. Sampai jumpa lagi di tema cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.